Mau gimana? Habis-habisan mas. Mau emosi. Nama saya Enggar. Sebutan nama saya di kalangan sini CP gitulah sebutannya. Ya ini timnya P69. Basic saya mekanik, sama Apri juga mekanik. Udah gitu aja ya. Jadi sejarahnya itu apa nama timnya ini mas? Ini sejarahnya P69 itu aku mas, asli Sangkrah, kota Sangkrah ya. Jadi dulu waktu kita punya tim main itu kan 69. Lah jumlah grupku bengkel itu juga hampir rata-rata orangnya segitu. Lah yang P itu akrapannya hampir semua nama teman-teman di sini sebutannya ada yang P. Ya, P semua. Kalangannya inisialnya P. Jadi namanya P69. Jadi tahun berapa ya mas mulai bangun bengkelnya? Kalau aku bengkel sih tahun 2014 ya mas ya. 2014 udah bisa itu hampir 2 tahunan ya, 2016an itu baru bisa bidang motor, ya itu tahun segitu, tahun 2016an itu. Awal mula garap motor apa mas? Awal mula sih aku garapnya suka yang Matic mas, Matic sama bebek soalnya enteng. Kalau FU itu aku paling nggak suka sebenarnya, malah sekarang kebanyakan FU dominan aku sekarang larinya ke FU, ke bebek itu paling aku suka. Dan sejarahnya ketemu Mas Apri ini seperti apa sih mas? Kalau sejarahnya ketemu Mas Apri ini dari bos Anton ya Bri ya? Anto, dari bos Anto ke Bak Kramat itu. Itu awal mulanya itu packing mesin, terus dia bawa istilahnya bawa mekaniknya ya Apri ini. Ya terus kita kenal saling kenal. Dia mengerti mesin, aku juga seneng sama si Apri. Orangnya soalnya kreatif, apa adanya lah mas. Paling suka apa adanya, kreatif. Ya gitu, aku paling suka Apri gitu. Terus kita jalan bareng. Tapi sebelumnya itu aku jalannya dulu sama Gendon, Arif Yuda. Tapi sekarang dia pindah di Setiar Jaya Motor SCF itu. Ya nggak apa-apa lah mas, dia pindah ke sana dulu nggak apa-apa, dia juga cari ilmu di sini kan. Kalangannya kan juga belum stabil, istilahnya kan bengkelnya belum maju lah, masih baru berkembang, saya juga memakluminya. Dan kalau boleh tahu belajar dari mana dulu mas ngoprek motor ini mas? Kalau belajar dulu sih otodidak ya mas ya. Pertama kali ya naruhin motor, ngerusakin motor berapa motor wae sing tak rusakin buat gimana, buat cari ilmu ya lah mas. Kalau sekolah sih nggak bisa mas, aku kalau sekolah balap nggak bisa. Terus kalau ikut orang mungkin juga nggak dipercaya. Tapi kalau yang dulu itu ya tanya-tanya sering mas, tanya-tanya sering juga, deket sama Mas Mogol, terus deket juga sama Mas Jarwo. Masih banyak lagi sih mas, cuma nggak tahu sekarang masih bengkel apa enggak, belum tahu aku. Terus ya mulai bisa itu ya
bisa itu terus ngoprek itu saya berani buka sendiri itu awal 2015 itu Mas. Awal buka bengkel itu 2015 itu udah konsisten bisa aku. Bisa berani belum Mas, kalau di sini itu baru 4 tahun. 4 tahun 5 tahun di sini. Udah lama juga ya berarti ya? Di sini alhamdulillah udah nggak ngerasa udah lama Mas. Kenal Mas Apri barang juga udah ya, hampir 5 tahun ya Mas. 5 tahun ya, 5 tahun ini. Dan Mas Apri sendiri belajar dari mana sih? Ya kalau saya dulu ya punya motor sendiri. Punya motor sendiri ya, kalau di rumah ya dioprek-oprek sendiri. Ya dibongkar. Ya terus ya akhirnya bisa bengkel sendiri. Akhirnya bisa. Ya awalnya ya juga nggak bisa, tapi Coba-coba. ya coba-coba terus betulin motor. Udah bisa terus ya. Langsung ikut Mas. Ya. Bengkelnya. Dulu kan temen bawa motor ke sini. Nah, terus kan sering ke sini ya ikut bantu-bantu sini lah. Betulin motor itu. Ya terus ikut di sini. Nah terus Mas Enggar tanggapan Mas Enggar tentang Mas Apri ini seperti apa sih? Ya kalau tanggapan saya pribadi ya Mas ya, kalau aku lebih suka Apri ini gimana Mas ya, orangnya bisa dijak kerjasama. Ini paling aku suka ini sama Gendon, Arif Yuda Gendon itu paling seneng tak bisa dijak kerjasama gitu. Jadi ngerti kondisi, ngerti keadaan. Kan orang marah kan mesti ada Mas. Soalnya aku orang itu pemalu. Pemalu ada, cuma jadi mau marah-marah ya maklum Mas. Marah-marah maklum lah, teman-teman juga bisa memakluminya gitu. Aku sukanya lebih Apri ini gimana ya Mas ya? Orangnya itu kreatif. Aku ngomong apa adanya aja, nggak sombong, nyombongin Apri, nggak ngerendahin Apri, cuma dia konsisten dengan pekerjaannya yang dia ditugasin, dia konsisten. Kalau aku pun nggak bisa, dia bisa. Aku paling suka gitu. Jadi kolaborasinya kita di sini 3 orang itu semua berguna Mas. Semua berguna. Jadi ada basicnya sendiri-sendiri. Masalah basic mesin, basic listrikan, basic komponen luar. Kalau buat drag ya, kalau buat bore up sama servisan sih mungkin 3 orang semua udah bisa sendiri-sendiri. Cuma tanggapannya kan nggak ada. Enaknya sih gini Mas, enaknya kalau aku komplain Apri nggak selalu marah, turunnya nggak selalu punya etikat, gimana ya istilahnya itu, nggak karepe dhewe lah, nggak karepe dhewe gitu loh Mas. Jadi kalau aku bilang A ya dia ngikut, enakku gitu. Enaknya Apri gitu. Sama juga Arif Yuda ya sama juga gitu. Cuma kan kita kalau Arif Yuda kan dia di Kartosuro ya, jadi kan kalau dia nggak ada keperluan balap maupun yang berat-berat mungkin dia nggak kesini, jadi dia mandiri di sana. Oke. Pertama bangun bengkel ini Mas, ini Iya. Udah liaran atau gimana Mas? Kalau pertama bangun bengkel sih ya semua mesti kepengennya sih basicnya liaran dulu Mas. Basicnya cuma pengennya semua mesti liaran dulu. Ya kalau liaran sih aku juga sering dulu Mas. Cuma kalau sekarang sih kayaknya mau enggak gitu. Soalnya kalau liaran ini korbanannya banyak Mas, bukan cuma saya, jadi teman-teman semua hampir semua berkorban, jadi harus sportif. Kalaupun 1, 2, 3 orang nggak sportif ya nanti bisanya kacau. Saya malesnya liaran itu, soalnya gimana Mas, basicnya semua orang-orang ini cuma nomprang kok ya, nggak mau repotnya. Berarti sebelum 2014 tuh udah liaran-liaran juga? Sebelum 2014 sih aku belum Mas.
belum. Aku mulai liaran ini 2015 itu udah mulai liaran. 15 sampai 2019 itu. Awal mulai liaran itu lawan siapa Mas? Kalau nggak salah awal mula liaran itu lawannya sih dulu MART ya Mas ya. MART itu di STSI itu, tapi sekarang kayaknya udah nggak bengkel juga sih dia. Itu awal mulanya itu cuma ruwet Mas, motornya itu bukan motornya situ, jadi dilempar. Aku juga pun motornya kalau dilempar sih aku nggak mampu Mas. Aku sendiri kan orangnya pemalu, turnya aku juga nggak yakin gitu loh Mas. Terus aku juga lempar Mas Mogol itu, ya itu teman-teman udah usaha maksimal mungkin ya biar jadi, biar kita nggak dijelekin di dunia maya. Biasa Mas, kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Dan kalau boleh tahu Mas, lawan-lawannya perang lawan siapa aja Mas? Kalau lawan-lawannya sih sebetulnya banyak Mas, cuma kadang kan ada yang selundupan ya Mas, jadi nggak tahu itu bengkel siapa, itu bengkel siapa. Jadi cuma orang-orangnya aja yang kenal itu motor dari mana. Kebanyakan liaran di Solo gitu Mas. Jadi ya modelnya selundupan Mas. Kalau nggak gitu nggak jalan. Kalau lawan terberat bagi saya sih, pengalaman saya sih lawan terberat itu waktu sama B2K Mas. B2K itu main tengah 14, terus pinggirnya aku nggak ngurus, nggak tahu itu 155 Mas. Iya konsisten 155 itu. Sebenarnya sih ya motornya yang ini, yang oranye ini, yang oranye kuning ini. Baru atau udah lama? Ini motor babat alas Mas. Dari 2016 ini pertama punyanya Rizky ini Mas. Ini pertama punya Rizky, ownernya Rizky kan. Tapi sekarang udah pindah tangan di Bambang. Udah pindah tangan di Bambang. Ini satu bos ini Mas, ini sama Ninja. Cuma belum jadi Mas. Ya keterbatasan dana mungkin. Itu paling lawan terberat sih B2K itu Mas. Itu udah tak usahain konsisten, motornya sih konsisten 83 Mas. Setting itu 83, 82. Cuma alhasil ya kita kalah Mas. Kita kalah, kita bongkaran fair, main fair. Ya udah nggak apa-apa, kita main fair. Tapi nggak ruwet. Ya kalau ruwet sih ada Mas. Cuma kita menjaga nama baik Mas. Enggak. Jadi kita semua teman-teman ini juga ngertiin saya. Jadi kalaupun ada satu orang yang ruwet lah, mungkin semua bisa terlibat. Pada waktu itu ya orang-orang di sini banyak Mas. Itu di GDS Klaten itu baru aja Mas, itu 1-2 tahun yang lalu ya Bri. 2 tahun apa? 2019 apa 18 gitu loh. Kalau udah ya di Januari itu kok. Pakai lampu. Ya nggak pakai lampu Mas. Pakai len A len B. Pakai len A len B, main 14, speknya 155 EDC. Alhasil saya kalah, kita kalah. Balik dengan tangan kosong. Gimana Mas? Baliknya dengan tangan kosong. Balik ya kita dengan tangan kosong, lelah. Ya udah jungkir jempalik Mas. Mau gimana, habis-habisan Mas. Mau emosinan, emosi yang satu nggak usah. Jadi kan kita saling mengerti lah Mas. Enaknya tim saya itu Mas, saling mengerti. Cuma sportif Mas. Kalau tim saya itu, kawan-kawan saya itu sportif. Kalau masalah liaran sih mungkin kurang sportif Mas. Jadi kalau kurang sportifnya gini Mas,
bagiannya kita sendiri-sendiri, tapi nggak ada yang mau lah. Jadi aku sudah males kalau liaran, aku udah males mas mungkin. Jadi Mas Apri ini kelihatannya suka atau enggak dengan balap liar mas? Menurut mas? Kalau Apri sih basicnya suka sih mas. Cuma kan kalau liaran itu kan ada pembotoh ya mas ya, ada pembotoh. Motor juga kualitasnya harus dijaga, harus konsisten. Kalau semua itu enggak stabil, mending enggak usah aja. Jungkir balik nanti mas. Pikirannya jungkir balik nanti. Tapi Mas mendukung nggak dengan channelnya Mas Apri ini, eksperimen gitu? Ya kalau saya sendiri pribadi sih mendukung mas. Apri orangnya enak mas, kreatif, yang jelas gitu mas. Orang belum tahu dia kreatifnya sampai di mana, dia bodohnya sampai di mana, kualitasnya dia sampai di mana. Cuma orang bisanya kan bully mas. Landasannya dia dibully malah dia suka, malah dia semangatnya lebih kencang. Ya kalaupun di situ semua kita sama mas, di sini semua sama, dibully nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada ruginya sih mas. Kalau omong kosong nggak ada masalah, nggak ada ruginya sih mas. Yang kemarin kan masuk ke YouTube saya juga kan, itu suaranya diedit itu atau gimana? Iya. Cuma netizen kan biasa, oh mas. Netizen kan Tanggapan Mas Apri sendiri tentang netizen itu seperti apa mas? Ya biasa aja mas. Ya kan orang-orang kan wataknya kan beda-beda. Ya kadang kan ada yang suka membuli. Kalau yang orang yang baik kan pastinya ya paling ya mendukung. Yang mengerti mendukung lah mas. Kalau belum tahu sejatinya dia juga mungkin paling cuman akal-akalan aja, ya. Gimana gitu. Banyak kan bilang gitu kan, padahal ya. Tapi kita terus terang di sini kita kolaborasi mas. Kita semua kolaborasi ya. Jadi kalau satu nggak bisa harus dimengerti. Ada yang ngasih saran harus mengerti, jangan egois. Enaknya gitu mas. Orang bertiga di sini tuh enaknya gitu mas. Jadi pun kalau nggak ada yang ngerti, yang si Apri ngerti, dia ngomongin, dia benerin. Jadi nggak ada yang egois, enaknya gitu mas. Santai lah mas. Jadi nggak ngerusak sebuah tim lah mas, istilahnya gitu. Mas Apri, Pak SD kan ini. Visi misi Mas Apri buat YouTube tuh untuk apa mas? Ya apa? Visinya Berkreativitas. Ya berkreativitas. Ya siapa tahu nanti nemu eksperimen bisa berguna buat orang banyak. Siap. Dan terus mas, di sini nih garap motor apa aja mas? ya di sini tuh yang paling utama sih ini FU mas. Ya masih FU, seputar FU ya. Ini FU 155-nya 3 mas bahannya. Ini bahannya rencana mau dibuat liaran dulu 200 frame standar. Sebenarnya ini bahan 200 frame standar ada 2 sih mas. Cuma yang biru ini pulang. Jadi belum jadi mas. Sini motor banyak. Cuma keterbatasan dana, soalnya orang-orangnya sini semua pada orang muda. Ya kalangan sendirilah, nggak ada sponsor, nggak ada bos lah. Jadi mandiri mas, bangun sendiri. Kalau masalah barang-barang sih, soalnya aku keterbatasan mas.